Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Rahmawati, mahasiswa semester 7 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan rencana usaha Dera Farm, yakni usaha yang bergerak di bidang hidroponik tanaman pakcoy. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan Dera Farm ini. Profil perusahaan Dera Farm sendiri adalah perusahaan perseorangan yang memiliki visi yaitu menjadi produsen sayuran yang sehat, segar, dan berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Dera Farm beralamat di Jalan Raya Cilegon, kilometer 4, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Latar belakang didirikannya Dera Farm ini yakni melihat produksi pakcoy yang masih rendah, berbanding terbalik dengan permintaan pasar akan pakcoy yang tinggi. Ini membuka peluang untuk budidaya pakcoy di Kota Serang, terutama menggunakan sistem hidroponik. Sistem hidroponik dipilih karena hasil tanaman hidroponik lebih higienis dan lebih terjaga kandungan nutrisinya, serta tidak mudah layu. Adapun tim di dalam Dera Farm ini adalah saya sendiri, yaitu sebagai founder. Lalu ada kabak pemasaran yang bertugas membuat rancangan pemasaran baru yang akan dijual. Yang kedua ada kabak keuangan. Kabak keuangan memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan manajemen keuangan sehingga kondisi keuangan tetap berjalan dengan baik dan mengatur jalannya keuangan agar berjalan seefisien mungkin. Selanjutnya ada kabak produksi. Kabak produksi di sini bertanggung jawab terhadap seluruh proses produksi pada setiap greenhouse, mulai dari awal produksi hingga produk jadi, termasuk bila ada klaim dari pembeli. Yang terakhir ada kabak kemitraan, yang bertanggung jawab mengendalikan atau mengatur tentang kemitraan dengan pihak lain. Hasil SWOT analisis di Dera Farm ini menunjukkan strategi yang tepat digunakan adalah strategi SO, yaitu strategi yang diterapkan berdasarkan penggunaan kekuatan semaksimal mungkin dan untuk meraih peluang yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan adalah memasarkan produk dengan media sosial. Permintaan pasar akan sayuran yang fresh, sehat, dan bebas residu selalu ada, dan mengusung pertanian dengan gaya modern berbeda dengan pesaing. Selanjutnya ada aspek pasar. Dalam aspek pasar terdapat pangsa pasar, yang setelah dikaji, pesaing utama produk adalah perusahaan yang bergerak pada agroniaga dalam penjualan sayur mayur yang terdapat di luar kota. Kota Serang adalah dataran rendah dengan kondisi tanah yang kurang cocok untuk budidaya sayuran. Cuaca yang panas membuat petani kesulitan untuk memproduksi sayuran secara konvensional. Masuk ke strategi pemasaran, yang di dalamnya terdapat segmentasi dan targeting. Dalam segmentasi, salah satunya secara geografis, wilayah Serang yang berwirausaha pakcoy hidroponik masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah peluang bisnis untuk mengembangkan usaha budidaya tanaman pakcoy hidroponik. Selanjutnya dalam targeting, target dari produk pakcoy adalah rumah makan yang memiliki menu masakan yang memerlukan pakcoy. Di Serang terdapat lebih dari 20 restoran yang memiliki menu olahan pakcoy. Lalu dalam positioning, produk yang kami hadirkan adalah pakcoy yang memiliki kualitas tinggi, yaitu memiliki bentuk dan warna hijau yang menarik, dan juga mengusahakan seminimal mungkin penggunaan bahan kimia. Dalam marketing mix, ada 4P, yaitu produk, price, dan promotion. Produk yang kita tawarkan atau yang kita jual adalah pakcoy segar. Pakcoy yang diproduksi menggunakan standar SOP yang ada, sehingga diharapkan dapat memenuhi keinginan pasar. Lalu untuk harga, kami menjual pakcoy dalam ukuran 250 gram seharga 5.000. Untuk tempatnya, kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran, meliputi lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi, dan logistik. Tempat untuk memasarkan sayuran hidroponik adalah secara langsung pada tempat produksi dan melalui pengantaran langsung kepada pelanggan. Yang terakhir ada promosi. Promosi yang dilakukan perusahaan dengan beberapa cara, yaitu melalui periklanan dunia maya dengan membuat iklan, membuat motion dan desain grafis, dan pemasaran melalui pameran yang biasa dilakukan pada event-event tertentu. Selanjutnya aspek yuridis. Secara hukum, perusahaan perseorangan ini di bawah kendali penuh pimpinan, dan pimpinan bertanggung jawab atas perusahaan. Perusahaan Dera Farm telah memenuhi semua syarat untuk mendirikan perusahaan perseorangan. Seperti sudah ada akta pendirian pemilik, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan,
nomor pokok wajib pajak, dan tanda daftar perusahaan. Produk Dera Farm akan dilengkapi sertifikat oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah dan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat. Dengan sertifikat P1. Untuk mendapatkan sertifikat P1 itu, maka harus disiapkan syarat seperti menerapkan GAP, registrasi kebun, menerapkan SOP, lalu mengajukan permohonan sertifikasi. Aspek teknis. Keadaan lokasi usaha sendiri, Dera Farm dilakukan di kantor utama yang terletak di Jalan Raya Cilegon, kilometer 4, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Untuk proses produksi sendiri, pakcoy akan dibudidayakan menggunakan hidroponik sistem NFT dengan media tanam rokul. Pakcoy akan dipanen, disortasi, serta dikemas tepat saat hari pemesanan konsumen, sehingga sayuran masih segar. Pada aspek sosial dan lingkungan, ada sisi positif dan sisi negatif. Yakni sisi positifnya adalah perusahaan ini menjual sayuran yang bebas residu, bahan kimia, sehingga sangat aman untuk konsumsi dan sehat. Yang kedua, perusahaan ini membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, perusahaan ini tidak mengeluarkan limbah pertanian. Dan yang terakhir, perusahaan ini berbasis hidroponik sehingga hemat tempat. Untuk sisi negatifnya, perusahaan ini menggunakan greenhouse yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan membantu dalam pemanasan global. Yang kedua, perusahaan ini menggunakan rokul sehingga penanganan dari bekas pemakaiannya belum terkendali. Terakhir yaitu aspek finansial. Modal yang diperlukan Dera Farm ini sebesar 193.880.000. Itu meliputi biaya total investasi dan biaya modal kerja dalam waktu 1 bulan. Sedangkan biaya tetap untuk biaya produksinya adalah sebesar 122.238.000 dengan biaya variabel 20.400.000. Hasil dari revenue streams-nya adalah penjualan produknya sebanyak 41 kg per hari, yakni 13.067 pack per tahun. Satu packnya atau 1 kilogramnya seharga 20.000. Omset 1 tahun pertama Dera Farm adalah 261.335.000. Sumber pendanaan Dera Farm itu adalah modal kerja milik pribadi. Untuk analisis kelayakan finansialnya, dapat dilihat RC rasio diperoleh sebesar 1,83. Maka usaha budidaya sayuran hidroponik ini dapat memberikan keuntungan dan layak dijalankan karena total RC yang lebih dari 1. Artinya, setiap modal yang dikeluarkan sebesar 1, maka akan kembali sebanyak 1,83. Selanjutnya ada BC rasio atau benefit cost ratio. Yang besarnya secara langsung dapat dibandingkan dengan tingkat suku bunga. BC rasio yang dihasilkan adalah 0,8. Ini memiliki arti bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan dapat memberikan keuntungan sebesar Rp0,8 atau mendapat bunga pengembalian sebesar 80%. Untuk arus kasnya sendiri atau cash flow, kas akhir yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap tahun usaha pakcoy yang dijalani mengalami keuntungan yang sangat signifikan dan didapatkan kas akhir pada akhir tahun kelima, yaitu sebesar Rp867.507.000. Untuk analisis selanjutnya yaitu BEP dalam rupiah, dengan total produksi sebanyak 12.833 kg, maka usaha budidaya sayuran pakcoy ini akan mengalami titik impas atau tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian jika dijual dengan harga 11.115 per kilogram. Selanjutnya dalam analisis kelayakan finansial ada payback period, yaitu periode pengembalian di mana total investasi dibagi keuntungan usaha per tahun dikali 12 yang diperoleh adalah 18 bulan. Artinya, modal yang diinvestasikan pada usaha ini akan kembali dalam waktu 12 bulan. Selanjutnya ada net present value yang merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Dalam usaha tanaman pakcoy hidroponik ini, nilai NPV yang didapat sebesar Rp1.504.976.841. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 tahun kemudian, nilai sebenarnya dari Rp867.507.000 adalah Rp1.504.976.841.
Sedangkan IRR yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi menunjukkan hasil sebesar 165%. Dan hasil IRR ini memiliki arti bahwa investasi yang ditanamkan pada usaha budidaya dan pemasaran pakcoy hidroponik ini dapat dikatakan layak karena nilai IRR lebih besar dari diskon faktor, yaitu lebih dari 7%. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah usaha pakcoy hidroponik ini dapat ikut serta dalam mengurangi angka pengangguran, khususnya untuk masyarakat sekitar. Dalam budidaya pakcoy hidroponik dapat dilaksanakan selama 5 tahun atau lebih dari waktu asumsi total investasi. Selanjutnya, pemasaran pakcoy hidroponik direncanakan akan dipasarkan ke rumah makan atau akan langsung dipasarkan kepada konsumen tingkat akhir untuk memotong rantai pasok sehingga keuntungan yang akan didapatkan akan lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah hasil analisis SWOT yang didapatkan nilai rating tertinggi yaitu dengan menggunakan strategi Strength Opportunity atau SO. Baik, sekian penyampaian dari saya mengenai rencana usaha budidaya tanaman pakcoy hidroponik di daerah farm. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.